Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai komponen kimiawi pada sel. Silahkan disimak ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, komponen kimiawi pada sel ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah senyawa organik dan yang kedua adalah senyawa anorganik. Senyawa organik ini merupakan zat-zat yang tersusun oleh unsur-unsur yang lebih dari satu unsur. Nah, senyawa organik ini banyak terdapat di dalam tubuh makhluk hidup atau bisa dihasilkan oleh makhluk hidup itu sendiri. Di sini kita akan membahas 4 komponen utama senyawa organik. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat adalah asam nukleat. Senyawa anorganik ini merupakan senyawa yang tidak terdapat ikatan karbon dan hidrogen. Selain itu, senyawa anorganik ini banyak terdapat di luar tubuh makhluk hidup. Di sini kita akan bahas yang pertama air dan yang kedua adalah vitamin dan mineral. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu mulai dari senyawa organik. Oke, kita mulai dengan karbohidrat. Nah, mungkin adik-adik semua tidak asing dengan istilah karbohidrat. Karbohidrat ini dia merupakan molekul yang tersusun atas 3, yaitu hidrogen, karbon, dan hidrogen. Bisa diperhatikan di sini ini merupakan struktur dari karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan senyawa dalam jumlah besar di dalam tubuh. Di dalam tubuh, karbohidrat harus dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Ini apabila kita berbicara mengenai karbohidrat yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, maka dia ini harus dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, di dalam tubuh apabila kita mengkonsumsi karbohidrat, maka karbohidrat ini akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini biasa kita sebut dengan gula darah. Perubahan karbohidrat menjadi glukosa ini dibantu oleh enzim amilase. Kemudian selanjutnya, apabila gula darah kita berlebih, maka tubuh kita akan mengubahnya menjadi glikogen. Glikogen ini adalah gula otot. Perubahan glukosa menjadi glikogen dibantu oleh hormon yang disebut dengan hormon insulin. Karbohidrat ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, semuanya ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama di sini mengenai monosakarida. Mono artinya satu, sakarida itu dari kata sakarin yang artinya gula. Jadi monosakarida ini merupakan karbohidrat dengan satu gugus gula sederhana. Monosakarida ini umumnya berfungsi untuk menghasilkan energi. Di sini ada 3 jenis monosakarida. Yang pertama ada triosa. Triosa ini merupakan monosakarida yang tersusun atas 3 atom C. Yang masuk di sini adalah gliseraldehid. Kemudian yang kedua pentosa. Penta artinya 5. Jadi pentosa ini monosakarida yang tersusun atas 5 atom C. Contohnya di sini adalah ribosa dan ribulosa. Yang ketiga heksosa. Heksa artinya 6. Jadi heksosa ini adalah monosakarida dengan 6 atom C. Contohnya tadi ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua adalah disakarida. Di artinya 2, sakarin artinya gula. Jadi disakarida itu artinya monosakarida yang terdiri atas 2 gugus. Maksud saya bukan monosakarida ya, maksud saya karbohidrat yang tersusun atas 2 gugus gula sederhana. Nah, disakarida ini umumnya berfungsi untuk menghasilkan makanan atau energi. Di sini ada beberapa jenis disakarida. Ada 3. Yang pertama, sukrosa. Sukrosa ini terdiri atas glukosa dan fruktosa. Jadi sukrosa ini artinya dia dia terdiri atas 2 monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Misalnya ini kita ambil contoh, sukrosa itu adalah gula tebu. Kemudian maltosa. Maltosa ini terdiri atas glukosa dan glukosa. Jadi artinya dia tersusun atas 2 monosakarida, yaitu glukosa dan glukosa. Contohnya itu adalah gula pada biji-bijian. Jadi rasa manis pada biji-bijian itu berasal dari maltosa. Kemudian yang ketiga laktosa. Laktosa ini adalah disakarida yang tersusun atas 2 monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa.
Contohnya di sini adalah gula susu dari kelenjar mamae. Yang disebut di sini kelenjar mamae adalah kelenjar susu ya, yang menghasilkan air susu. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida ini banyak artinya adalah dia ini mempunyai banyak gugusan gula sederhana. Polisakarida ini umumnya berfungsi untuk membentuk membran sel, silem, dan dinding sel. Nah, di sini contohnya yang termasuk polisakarida itu adalah ada amilum. Amilum ini biasanya kita peroleh dari hasil fotosintesis, misalnya yang berupa tepung dan beras. Ada glikogen. Glikogen ini tadi adalah gula yang tersimpan di dalam otot. Kemudian ada selulosa. Ini selulosa adalah polisakarida yang berfungsi melindungi tumbuhan, sel tumbuhan. Kemudian ada lignin. Lignin ini biasanya ditemukan pada silem dan dinding sel. Kemudian ada inulin. Nah, inulin ini biasanya kita temukan pada sel akar yang ada pada tumbuhan tertentu. Jadi dia biasanya berfungsi untuk cadangan makanan dan masih banyak ya polisakarida jenis yang lain. Oke. Fungsi karbohidrat di sini ada beberapa fungsi ya untuk karbohidrat. Yang pertama sumber energi, ini sudah pasti ya di dalam tubuh kita. Karbohidrat itu kan nantinya misalnya kita makan karbohidrat, contohnya makan nasi ya. Di dalam tubuh karbohidrat yang ada di dalam nasi itu akan diubah menjadi glukosa. Gula inilah yang merupakan sumber energi kita. Yang kedua, bahan pembentuk protein dan lemak. Jadi glukosa setelah misalnya di dalam tubuh karbohidrat diubah menjadi glukosa, dari glukosa itu selanjutnya dia akan diubah menjadi glikogen. Ini tadi ada di bagian pertama dijelaskan ya, diubah menjadi glikogen. Kalau misalnya kadar glikogen kita menumpuk, selanjutnya tubuh akan mengubahnya menjadi lemak ya. Nah, jadi siklusnya itu mulai dari karbohidrat dipecah menjadi glukosa, diubah menjadi glikogen. Selanjutnya glikogen menumpuk, barulah dia diubah menjadi lemak ya. Jadi makanya disebut sebagai karbohidrat itu adalah bahan pembentuk protein dan lemak. Yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, membantu pembentukan struktur sel, jaringan organ dan organ tubuh. Jadi ini contohnya tadi misalnya pada tumbuhan itu ada selulosa, lignin itu bisa membantu proses pembentukan dinding sel. Kemudian membantu proses penyerapan kalsium. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, ada protein. Ini merupakan struktur protein. Jadi dia ini tersusun atas unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Ada CH2 dan biasa juga terdapat nitrogen. Ya. Nah, pada beberapa protein itu biasa kita temukan juga unsur P dan S, yaitu fosfor dan sulfur. Nah, protein ini merupakan bagian penting di dalam membran sel. Jadi dia ini termasuk komponen pembentuk sel dan bagian-bagian sel. Nah, beberapa fungsi protein itu, yang pertama, dia ini berfungsi sebagai zat pembangun ya. Jadi dia zat pembangun karena dia bisa membentuk membran sel, membentuk organel-organel sel, dan mengganti bagian-bagian sel yang rusak. Kemudian pembentuk sel-sel baru. Nah, ini tadi ya. Jadi dia juga berfungsi sebagai pembentuk sel-sel baru dan mengganti sel-sel yang rusak. Nah, untuk membentuk senyawa yang lain, misalnya lemak, enzim, dan hormon. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, mempertahankan kekentalan atau viskositas darah. Kemudian lemak. Nah, lemak ini bisa diperhatikan rumus kimianya, dia tersusun atas unsur hidrogen, karbon, dan oksigen. Jadi dia merupakan sumber energi penyedia kalori terbanyak dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Jadi kenapa dikatakan penyedia kalori? Karena dia itu kalori yang dihasilkan ya apabila kita mengkonsumsi lemak itu 2 kali kalori dibanding kalau kita mengkonsumsi karbohidrat. Jadi 2 kali kalorinya karbohidrat. Nah, fungsi lemak di sini yang pertama itu sebagai sumber energi ya. Jadi sama dengan karbohidrat. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, dia ini pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi vitamin A, D, dan E, dan K itu dilarutkan dengan bantuan lemak.
Kemudian pembangun bagian tubuh atau struktur tubuh. Jadi misalnya dia bisa membentuk membran sel. Kemudian pelindung alat-alat dalam dan pelindung tubuh dari suhu rendah. Jadi mempertahankan suhu tubuh ya. Jadi lemak ini jadi kentara ya, orang yang lemaknya banyak itu biasanya bisa mempertahankan suhu tubuhnya dibandingkan yang tidak punya lemak, dalam artian yang kurus ya. Kemudian penahan rasa lapar. Nah, penahan rasa lapar juga atau biasa disebut juga sebagai cadangan energi. Nah, kemudian yang keempat itu adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini biasa juga kita sebut sebagai materi genetik ya. Jadi materi genetik. Nah, di sini dia terdiri atas DNA dan RNA. DNA ini adalah yang di tengah ini ya. Ini adalah DNA, yang ini adalah RNA. DNA ini adalah deoksiribonucleic acid. Sedangkan RNA itu ribonucleic acid. Nah, untuk asam nukleat dia berfungsi sebagai penyimpan informasi pada sel. Jadi informasi ciri-ciri fisik misalnya gen itu dikodekan oleh DNA ya. DNA ini berperan dalam pembentukan gen, sedangkan RNA ini berperan pada proses sintesis protein. Kemudian air. Nah, ini adalah struktur molekul air H2O. Jadi ada 2 H-nya, kemudian O. Jadi ini rumus ininya ya, rumus kimianya itu adalah H2O. Nah, air ini sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Jadi saya yakin kalian semua tahu bahwa air itu sangat penting sehingga dijadikan sebagai indikator adanya kehidupan pada makhluk hidup. Jadi kalau misalnya di suatu daerah yang sangat terpencil kita menemukan air, artinya bisa dikatakan bahwa di tempat tersebut pasti ada makhluk hidup. Ya. Nah, di sini sebaliknya kalau misalnya tidak ditemukan air, maka bisa dipastikan di tempat itu pasti tidak ada kehidupan. Ya, kenapa? Karena air ini sangat dibutuhkan oleh semua jenis makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, manusia. Jadi makhluk hidup bisa bertahan berminggu-minggu itu tanpa makan, tapi makhluk hidup tidak akan bertahan hidup jika kekurangan air. Istilahnya dehidrasi ya. Nah, di sini manfaat air itu yang pertama ada sebagai bahan pelarut utama. Ya, jadi pelarut universal untuk zat organik maupun anorganik. Kemudian mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan atau biasa kita sebut sebagai alat transportasi. Jadi zat sisa, sari-sari makanan, sisa metabolisme itu bisa diangkut dengan bantuan air. Mengangkut sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh. Kemudian sebagai media berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi dia sebagai pelarut ya. Kemudian vitamin. Nah, vitamin ini mungkin adik-adik juga sering mendengar istilah vitamin ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang sering mengkonsumsi vitamin. Nah, di sini vitamin ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel. Yang kedua mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Kemudian yang ketiga sebagai komponen koenzim yang penting untuk metabolisme tubuh. Kemudian yang terakhir ya mineral. Mineral ini merupakan suatu senyawa yang terbentuk dari asam basa. Jadi ini banyak contohnya ya, misalnya NaCl atau natrium klorida itu terbentuk dari NaOH dan HCl. Jadi biasa juga disebut garam-garam mineral. Nah, jadi fungsi untuk mineral ini dia adalah zat pembangun karena dapat mempengaruhi pembentukan rangka dan semua jaringan tubuh. Zat pengatur karena dapat mempengaruhi kerja jantung, proses pembekuan darah, pemeliharaan tekanan darah, respon saraf, dan transportasi oksigen ke seluruh bagian tubuh. Itulah materi kita ya mengenai komponen kimiawi di dalam sel. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan lewat kolom komentar. Ya, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.